Jadi pertama kali lah aku belajar semua tentang penulisan skenario, ngedit, pakai kamera. Dulu waktu SMA setiap hari bawa kamera ke sekolah, bawa handycam, terus ngerekam, terus kayak filmnya Mas Hanung itu catatan akhir sekolah gitu. Jadi kayak Ya, di akhir bikin film-film tahunan gitu. gokil. Tapi itu di eskulnya Iya, emang ada tuntutan kalau Mas Aga harus bikin film gitu? Apa cuman ya udah sekedar ekstrakurikuler aja gitu? ada tuntutan. Jadi dalam satu satu semester tuh harus bikin film. Bentar-bentar ini ada pengecekan suhu rutin. Aku cek suhu bentar ya. Anjay, udah Oke. tuh ada Jordai. Iya, gara-gara tadi si Shanina. Oh, bener-bener. Thank you. Halo. Annyeong. Oh, Oh, bentar. enggak. Jadi dia Sekarang, nggak ada sekarang. pengecekan suhu rutin setiap sore. Ini sekarang gantian Shanina yang dicek. Oke. Jadi setiap sore jam 3 tuh ada bel gitu, annyeonghaseyo gitu, terus suhu kita dicek buat ngecek memonitor COVID. Oke. Oh, tapi itu cuma suhu bukan saturasi. Saturasi enggak ya? Suhu. Enggak, suhu aja. Cuman Oke. suhu. Abang gue nge-spill. Fun fact guys, yang ini itu udah mulai acting dari SD. Dia pernah se-frame Seframe sama siapa sebenarnya? sama abang. Jadi tuh dulu tuh sebenarnya yang duluan masuk ke entertain tuh abang gue. Cik. Terus? Terus kayak ya gue suka ngintilin dia syuting. Terus ada satu project yang waktu itu kayak ada karakter anak tapi anaknya belum dapet, akhirnya gue yang diajakin kayak Yang jadi iya udah syuting aja. Terus gue actingnya gini dong. Padahal kan syutingnya gue sakit ya. Terus pas gue udah diobatin gue kayak gini. Makasih ya kak udah obatin aku. kelas berapa tuh? Keren. Itu kelas berapa katanya? 3 SD apa ya? Ke 1 SD. Oke. Oke. Nah, berarti ini pertanyaan lagi ya buat kalian berdua gitu. Kalau misalnya dihitung secara garis besar gitu, dari kalian start, kalian kan berubah nih dari depan layar ke belakang layar, begitu juga sebaliknya. Udah gitu, kalian dari masa ke masa gitu, nyampe ke titik ini, meaning kalian terhadap apa yang kalian lakukan, Mas Aga sebagai director, Shenina sebagai aktor, itu berubah apa enggak? Maksudnya misalnya aku nih, ini contoh ya, sebagai MC gitu. Ini contoh. Ciko dulu di aktor mau ngapain, nyari duit doang. Sekarang malahan bukan ngomongin duit lagi gitu. Udah sesuatu yang berbeda gitu. Right. Itu secara singkatnya maksudnya, tapi kalian boleh ngejelasin. Silakan. Oh iya sama. Shanina deh. Shanina duluan. Nggak boleh sama. Harus kreatif. Harus kreatif. Malah dulu lebih ke iseng. Gue sama sekali nggak ngeh soal duitnya dan lain-lain, kayak iseng gitu, ngerti gak sih, kayak iseng ternyata seneng terus nyaman gitu. Nah terus yang pakai titik ini apakah masih sama gitu maksudnya? Enggak, apakah beda ada yang berubah gitu dari situ? Ada berubahnya sangat jelas, cuma kalau misalnya dijelasinnya yang kayak gue belum secanggih itu buat ngejelasin apa yang gue maksud di otak gue gitu. Oke. Oke. Jadi cukup segitu aja apa gimana? Kayaknya segitu dulu aja ya kak. Oke, Mas Aga. Kalau gue dulu sebetulnya ada keinginan bikin film tuh cuman buat film doang gitu. Apa ya? Kayak lo pernah dengar istilah seni untuk seni kan? Kayak seni itu buat seni aja itu. Film tuh untuk film doang gitu. Dulu pernah ada satu masa bikin film tuh ya yang cukup absurd gitu ya, eksperimental gitu, kayak surreal gitu. Ya. Cuman sekarang tuh berubah gara-gara adikku sebenarnya. Jadi adikku tuh sebenarnya dia nggak suka seni sama sekali. Dia orang yang sangat eksak, researcher gitu, kerja di lab gitu ya, meneliti obat gitu. Dan yang dia lakukan itu untuk perkembangan humanity gitu kan. Maksudnya untuk menemukan obat yang lebih baik kalau ada penyakit gitu kan, atau menemukan teknologi baru gitu. Nah di situ aku kayak merasa, masa aku jadi film nggak bisa memberi sumbangsih itu buat humanity gitu, buat kemanusiaan gitu kan.
Nah, jadi ya udah sekarang berubah gitu. Bukan tentang lagi film untuk film atau seni untuk seni, tapi kayak gimana biar film tuh setidaknya bisa memperbaiki apa yang jadi problem lah di hidup sekeliling kita sekarang gitu. Oke, menarik. Jadi medium gitu ya maksudnya, Mas. Medium untuk Iya, kamu tetap di seni tapi bisa ngasih awareness juga ke orang-orang. Oke, apakah penyalin iya. cahaya aja ada hubungannya dengan itu? Ciko pinter banget. Pinter banget lu mau jadi anchor nggak di salah satu tempat gitu. Keren deh. Enggak. Gimana tuh Mas jadinya, Mas? Apakah ada hubungan ya antara kamu yang gini, sebelumnya kan kamu kan sebelum bikin ini film pendek, film feature pertamamu kan, film panjang pertamamu kan. Iya. Hmm. Apa yang bikin kamu buat nulis ini nih tanpa ada spoiler ya. Dan maksudku kalau misalnya aku melewati Iya. batas, Mas Aga boleh interupsi. Maksudnya adalah pada saat kamu nulis film ini, develop segala macam, apakah itu udah ada di dalam kepalamu kalau misalnya kamu oke, gue harus bikin sesuatu yang emang ini bisa buat masyarakat, buat orang-orang yang nonton ini tuh bisa 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 ngebantu mereka gitu maksudnya. Apa gimana? Iya, emang dari awal tujuannya udah itu. Oke. Udah dari awal eh, ada yang harus diperbaiki lah dari kehidupan kita sekarang gitu. Kalau dalam film Penyalin Cahaya kan spesifiknya ke kekerasan seksual kan, yang mungkin nanti kita akan elaborate lebih lanjut nanti kan. Ya. Cuman ya itu dari awal emang kita udah fokus untuk memperbaiki apa yang salah sekarang gitu. Oke. Nah, berarti cerita ini sendiri bisa tercetus gitu, Mas. Gimana tuh maksudnya ceritanya? Maksudnya bisa ada nyalin cahaya ini maksudnya. Dari draft satu, dari segala macam ide-idenya gitu. Maksudnya apakah dari riset, apakah dari cerita teman, pengalaman pribadi atau apapun. Ya dari banyak kejadian, maksudnya dari banyak kejadian yang terjadi di Indonesia gitu. Maksudnya kan banyak penyintas kekerasan seksual yang nggak mendapatkan keadilan kan. Maksudnya ketika mereka mau mengungkap atau mau berbicara, justru malah dibungkam atau malah hukum tuh malah berbalik, dia malah jadi yang dituntut gitu ya, dituntut balik, atau support system sekitarnya nggak ada gitu. Ya. Berat. Tapi kalau lo sendiri gimana sih maksudnya? Saya Kalau sih. value yang berubah apa dari lo? Kalau tadi kan maksudnya sekarang udah bukan melulu tentang uang kan, bukan melulu tentang duit. Ya. Apa kira-kira titik kejadian apa yang kira-kira merubah lo itu? Pas FTV Intinya bareng gua kan? apa? Pas FTV bareng gua kan? Enggak. Titik baliknya di situ ya? Enggak. Jadi aku pernah FTV bareng. Aku intermezzo sedikit ya. Jadi aku sama Shenina tuh pernah FTV bareng. Terus ceritanya di situ aku jadi laki-laki yang posesif. Dan terus ada adegan di mana aku harus, itu syutingnya tuh jam 1:30 pagi apa kalau nggak salah. Ada adegan di mana kita syuting di tengah jalan tapi scene-nya tuh aku nampar dia. Wah, anjir, oke. Scene-nya. Nah terus kan kita udah ngukur dan tangan aku yang dominan tuh kan tangan kanan. Nah ini gara-gara blocking, aku harus nampar dia pakai tangan kiri. Kena lah nyampe jatuh, di ketampar beneran. Shenina ditampar Ciko. Maaf ya. Oke. Kalau aku sendiri berubah banget sih maksudnya. Mungkin mirip ke kamu kali Mas. Buat aku tapi mungkin skalanya ini kalau boleh jujur ya, aku ngerasa enak aja gitu. Maksudnya enak tuh gimana? Jadi di tahun 2018 atau 2019 aku tuh ada screening suatu film yang aku ikut di dalamnya gitu. Terus kita screening, terus ada 3 orang datang ke aku, terus mereka nangis dan bilang berterima kasih gitu, berterima kasih karena udah bikin film ini gitu. Ini maksudnya hal simpel tapi buat aku cukup merubah cara pikirku, bukan gaya hidupku juga, tapi merubah kenapa aku mau acting gitu. Jadi rasanya ternyata dengan buat aku sekarang acting tuh jadi journey ke diriku sendiri Mas. Karena pada saat aku nyoba buat ada di sepatu orang lain, ternyata gue nggak paling bener ya. Ternyata orang ini punya kebenaran ini ya, gitu maksudnya. Jadinya lebih sekarang jadi banyak gitu layer gitu. Ada layer di mana aku pengen
bisa bantu orang, karena bantu orang itu rasanya enak, pengen baik gitu. Apalagi Melegakan nih, ya. iya kayak sesimpel mungkin sorry yang agamanya Islam masukin uang ke, nggak usah agama apapun gitu, misalnya kita lagi ngelakuin semua sumbangan gitu, mau kelihatan mau enggak tuh rasanya enak gitu, fulfilling gitu. Nah sama aja kalau acting juga begitu, ternyata gitu kita entertain orang, kita bisa nyampein satu kisahnya ternyata nyampe ke banyak orang gitu. Itu kan suatu hal yang apa ya, privilege aja buat aku sekarang bisa kayak gitu. Jadi gitu. Jadi lo kayak terterapi sendiri gitu ya. Iya. Sama makin bener aja gitu rasanya. Lebih better daripada aku sebelumnya gitu maksudnya. Setelah kenal acting gitu. Tahu orang lain gimana. Kalau dulu apa-apa dibilang salah, paling ngerasa kayak Tuhan. Iya, gitu. Padahal kan enggak. Gitu. MC kok jadi bawel? Yuk. Balik lagi. Enggak, jadi kayaknya Shenina. Apa? Angga nonton jadi heboh tuh komennya. Apa? Kenapa? Suruh masuk aja dia. Suruh Lagi masuk, syuting boleh. nggak? Dia lagi syuting. Ya, udah keluar tuh, udah syuting kayak dia. Syuting dia. Oke. Syuting. Mas, Shenina. berarti kalau misalnya kamu evolusinya kayak gitu, nanti Shenina gue tanya juga ya. Tenang. Siap. MC-nya Siap Pak MC. Moderator. Mas Aga berarti pemantik setelah diskusi. sebelum Mas Aga bikin Penyalin Cahaya ini, Mas Aga kan aku udah sempat nonton 2 Aum kok Aum sih? Tuhan salah. Udah jadi nonton Aum. bukan Aum salah. Apa namanya? Waung. Wow. Waung sama Prenjak. Nah, rasanya aku nggak tahu sih kamu di fase yang kayak gimana pada saat itu, tapi apakah itu mau ada sentilan ke masyarakat juga kah? Apakah kamu malahan belum? Soalnya buat aku itu ngena banget gitu maksudnya. Apalagi aku tahu jadi ada kultur seperti itu di hidup di dunia ini, ternyata ada kultur seperti itu ya gitu maksudnya. Oke. Maksudnya beda gitu sama Penyalin Cahaya stylenya. Ya, apakah tadi kan kamu bilang ini kan sempat transformasi kan kamu kan, dari yang kamu bilang seni untuk seni berubah menjadi oke, gue mau kontribusi juga ke masyarakat gitu maksudnya. Gitu. Iya. Ya itu dia, makanya yang gue bilang tadi, mungkin Perenjak sama Waung itu lebih eksplorasinya lebih ke bikin film buat film aja gitu. Maksudnya apa ya? Lebih menikmati eksplorasi cerita, eksplorasi style, eksplorasi adegan-adegan gitu kan. Cuman kemudian kalau ditanya apakah itu gue waktu bikin tuh berpikir untuk memberikan impact yang besar buat perubahan ke masyarakat, mungkin tidak sebesar skalanya seperti Penyalin Cahaya kali. Ya. Gitu. Ya. Nah, makanya gue bilang kan tadi ada perubahan. Oke. Nggak tahu sih, soalnya kalau buat aku sendiri pada saat aku nonton Waung gitu, even Perenjak gitu maksudnya. Oh, dengan keadaan ekonomi, maaf ya aku ini impresiku doang gitu. Pada saat nonton Waung misalnya gitu, oh ternyata orang ada yang mirip kayak aku ya, nggak kasarnya gitu mas. Maksudnya jadi kayak oh ini malahan bisa nampar banget ke aku. Oh ini tuh begini. Ada kebiasaan yang sama. Iya, even Perenjak gitu. Aku nggak di posisi itu, aku nggak ada di masa itu gitu, tapi segininya ya, gara-gara tuntutan ekonomi, aku nangkepnya kayak begitu gitu. Orang bisa melakukan hal ini dengan cara yang seperti ini, kok bisa ketemu kayak gimana ya, apa pikirannya gitu. BTW kan kalau misalnya ngomongin film pendek, lo juga pernah main di film pendek. Shenina tuh pernah memproduksi film pendek kan. Gokil. Nah, lo tapi lo belum pernah cerita Shen, film pendeknya itu waktu itu tentang apa? Jadi tuh dulu ada namanya Totos Filmmaking Class. Dia itu Apa? Halo, suaraku putus-putus ya? Enggak, tadi gue Enggak, aman. Oh, oke. Jadi tuh dulu pas gue SMK ada workshop gitu namanya Totos Filmmaking Class. Jadi dia tuh datang ke sekolah untuk kayak ngajarin kita cara bikin film tuh gimana dan lain-lain, sampai pada akhirnya setelah workshopnya itu kita disuruh bikin satu film yang dari kita sendiri tanpa dibantuin sama mereka sama sekali gitu kan. Oke, terus? Dan di situ tim gue bikin film yang alhamdulillah menang. Menang di mana? Menang di Totos Filmmaking Class-nya itu Di lomba.
di GV. Jadi pas waktu itu tuh ceritanya tuh SMK gue itu dulu tuh kayak segala hal tuh wajib beli di sekolah. Maksudnya sampai seragam, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, topi, semuanya harus berlogo sekolah gue itu. Oh, oke. Ini bukan film yang menang deh, beda film. Sorry. Lah gimana? Tapi tetap sama-sama film pendek kan? Ya film pendek, Oh, jadi gue bikin film pendek, tapi yang menang itu yang satunya lagi. Jadi kayak anak sekolah yang minta hak kepada gurunya, sedangkan gurunya juga minta hak buat muridnya balik gitu kayak. Jadi kan selama ini guru masuk sekolah, pengalaman gue pribadi ya, maksudnya ada beberapa guru yang suka masuk ke dalam kelas hanya ngasih tugas tanpa ngajarin kita sama sekali gitu. Oke. Oh, oke. Nah di Oke, tahu. Aku minta hak itu kayak dimana di saat guru ngasih banyak tugas, sedangkan mereka nggak pernah ngajarin kita apa-apa, kita bisa tahu semuanya dari mana gitu. Akhirnya gue bikin dari itu, terus dan ternyata menang. Nah dari menang itu kenapa nggak dilanjutin, Shen? Apa rasanya pada saat menang kayak, apakah ini panggilanku, ada gak begitu-begitu? Enggak, pas menang tuh gue masih, sampai kuliah pun gue tetap ngambil film, Cik. Oh. Gue tuh sampai kuliah tuh gue tetap masih ngambil film karena gue taunya tuh akan terus di balik layar gitu. Gue gak akan pernah kebayang gue akan di depan layar. Oke, jadilah produser. Iya, sampai akhirnya gue casting. Disitulah baru gue kayak, oh ternyata di depan layar tuh kayak gini. Balik lagi karena gue belum pernah ngerasain kan dulu di depan layar kayak gimana. Kayak gue berarti 5 tahun gue belajarnya di balik layar terus gitu. Wih. Lu ngerasa ada ini nggak? Ada bukan apa ya? Awal-awal gitu, maksudnya baru start gitu segala macam. Ceritain dong. Bukan struggle sih. Gue gak bakal bilang itu struggle, tapi maksudnya hal-hal yang tidak mengenakan apa gitu. Terus kayak sampai Shenina di titik ini tuh ngapain aja sih sampai bisa survive gitu, maksudnya in a way. Ya mungkin ini nggak bisa kayak kalau misalnya boleh bisa looking back gitu. Oke. Gue paham sih arah pertanyaan lo kemana, gue ngerti. Cuma yang jelas maksudnya kan setiap gue dapet project pasti kan prosesnya beda-beda kan. Ada yang tiba-tiba gue ketemu dengan director yang sangat baik, ada yang sangat baik juga, cuma mungkin cara penyampaiannya berbeda atau banyak hal lain yang berpengaruh sebenarnya dalam hidup gue juga gitu. Ya. Jadi kalau misalnya menurut orang-orang yang waktu itu mungkin pernah syuting sama gue dan menyaksikan gue pernah diapain aja, ditegur seperti apa, cara negurnya kayak gimana dan lain-lain, mungkin mereka bakal mikirnya kayak gila Sheina dulu pernah diginiin loh sampai kayak gini. Tapi balik lagi Sheina yang waktu itu sampai Sheina yang sekarang bakal tetap ngambil itu sebagai pembelajaran aja. Oke. Nah, satu lagi. Apa bedanya, bukan bedanya sih maksudnya. Nggak usah deh, despite dari itu semua, gimana rasanya didirect sama Mas Aga? Wah, Niko nih, lo emang pemantik diskusi banget sih. Nyambung kan? Gimana? Speechless gue. Enggak, harus explain pakai words. Oke, jadi Enggak, pertama kali tahu Kargas tuh kan maksudnya gue nonton film-film pendeknya yang ada di YouTube doang kan, maksudnya yang available di YouTube aja gitu kan. Terus habis itu ternyata pas ketemu orangnya langsung, gue langsung ngobrol banyak, dan itu pertama kali ketemu tuh langsung ngobrol banyak. Oh iya. Jadi kayak lo ngerti gak sih Cik, di saat lo ketemu sama orang dan lo udah bisa nilai nih orangnya kayak gimana dari cara obrolannya dia doang gitu kan, lo tahu kan. Oke. Terus Lo gue ngerasa kayak wow, nih orang sangat amat bisa menyuarakan apa yang dia pengen suarakan loh gitu. Terus gue kayak keren banget gitu. Dan pada akhirnya kerja sama bareng tuh gue ngerasa gue bersyukur banget, jujur Kak, aku belum pernah ngomong ini sama kakak, tapi aku beneran bersyukur pernah bisa kerja sama bareng kakak. Gue ngerasa Kargas itu apa sih namanya, apa ya, Kargas tuh belum tua, maksudnya belum setua itu umurnya, tapi gue ngerasa dia tuh
untuk umur dia yang sekarang dia keren banget dan dia bisa menyampaikan apa yang ada di otaknya dia ke gue dengan sangat jelas sampai akhirnya gue bisa nangkep semua yang dia minta gitu. Jadi setiap kita diskusi bareng tuh gue ngerasa kayak oh ini orang cocok sama gue untuk diskusi, apalagi di project yang gue dapetin ini, dan gue langsung di-direct sama dia. I see. Jadi kayak Karegas tepuk tangan dulu yuk. Karegas, ada thank you. Ya gue lah yang bersyukur, Sian. Gila kali. Seru nih, gue suka nih. Pertama. Tunggu tuh, tapi tadi pertanyaannya belum kelar. Kan tadi kan ada bikin 2 film pendek kan. Yang satu yang tentang kritik terhadap peraturan sekolah. Yang kedua apa nih? Yang menang ceritanya tentang apa? Itu yang ngelawan yang minta hak guru itu. Oh, yang minta hak. Iya, iya. Okay. Pertama Minta hak ke guru. peraturan sekolah, yang kedua yang minta hak terhadap guru yang nggak pernah ngasih apa yang seharusnya mereka kasih ke muridnya, sedangkan mereka selalu minta banyak ke muridnya ini gitu. Oke. Oke. Ngomong-ngomong soal guru nih, guru sama murid nih, ada gak sih kalian tuh kayak Mas Aga gitu sama Shenina? Kalau Mas Aga tuh kayak sebut satu aja, apa ya, filmmaker di Indonesia, mau aktor mau apapun itu, yang jadi bukannya panutan 100% tapi ada yang kalian kagumin gitu. Ada gak? Kayak works-nya ya, aku ngomongin works-nya ya. Iya. Arah pertanyaan lo, siapanya itu harus aktor atau siapa aja? Tapi bebas filmmaker. Iya, maksudnya filmmaker ya? Filmmaker tapi berdampak besar ke dalam hidup atau gimana? Ya boleh, kalau misalnya ada yang kayak gitu malah lebih bagus. Jadi ntar bisa di-explain, jadi bisa lebih panjang. Cukup pinter. Ya. Siapa? Jadi ayo, siapa dulu? Mas Aga? Karegas. Oke. Arah filmmaker ya. Dulu tuh ada satu sutradara Korea namanya Kim Ki-duk, tapi udah meninggal tahun ini. Oke. Lo udah ada pernah nonton filmnya belum, Kim Ki-duk? Belum lagi Kim Ki-duk. Apa aja tuh Mas filmnya? Dia nge-lag ya? Nge-lag. Koneksi gue ada itu. Di aku tuh kamu nggak nge-lag kok, Mas. Nah, udah masih nge-lag nggak? Enggak. Udah nggak. Ya. Oke. Ya, Kim Ki-duk, maksudnya film-film dia tuh nuansanya simbolis gitu lah, simbolis banget gitu. Terus dialognya bisa dibilang nggak ada dialog gitu. Cuman menurut gue itu pertama kali gue merasa bahwa film tuh nggak cuman seperti yang di film-film Hollywood gitu. Film-filmnya tuh surreal, absurd gitu ya. Nah, gue banyak belajar lah ngambil stylenya Kim Ki-duk itu. Tapi tahun ini Kim Ki-duk meninggal gara-gara COVID. Holy shit. Gitu. Oke. Itu berarti influencer banyak kamu ya, Mas? Kalau dari segi style karya ya, dari segi style karya gitu. Cuman kalau misalnya orang yang bersinggungan langsung, yang kayak ya mengajari banyak hal soal industri film, directing, terus kemudian workflow shooting ya Mas Riri Riza. Mas Riri. Karena dari kuliah, waktu kuliah tuh aku udah magang di produksi filmnya dia, Sekolah Rimba. Yeah. Dari situlah aku belajar kalau di lapangan tuh bagaimana. Oke. Shenina? Sama, gue juga bisanya jawab siapa yang bersinggungan langsung sama gue sih. Boleh dong, boleh. Nggak apa-apa, apapun. Kalau itu gue sebutnya bokap gue, karena dari awal yang ngenalin gue ke film dan lain-lain tuh semuanya bokap gue, sampai akhirnya gue terjun ke sini yang gue paling ngerasa dia bisa jujur sama apa yang, maksudnya dia bisa jujur nilai apa yang udah gue buat. Menurut gue bokap gue sampai sekarang. Oh ya, oke. Kalau kolaborator, maksud gue kolaborator. Ciko dulu sebelum ganti ke kolaborator. Lo siapa, Cik? Guru lo, Cik? Iya. Aku berutang budi banyak sama 2 orang di industri ini. 3. Pertama, Norman Aki Wen, dia yang pertama kali ngajarin aku acting. Wow, oke.
Kedua itu Sancaka Tulistiwa, manajerku yang percaya sama aku dari aku start udah 8 tahun. Satu lagi Kiva Iskak. Kiva Iskak tuh selalu nemenin aku pada saat aku turun, gimana-gimana, dia tuh selalu ada. Oke, oke, oke. Itu tiga orang itu. Kiva. Dan lo juga belajar Kalau banyak dari kolaborator, Kiva soal seni peran ya. Kenapa? Lo dari Kiva juga belajar banyak soal seni peran kan? Iya, jelas. Dia kan pertama kali ikutnya teater Hendra dan cukup unik, kan tradisional banget. Dan aku jadinya bukannya ikutan jadi pakai caranya mereka, enggak, tapi dikasih tahu pengalaman dia yang banyak gitu. Maksudnya daripada saat itu aku benar-benar kayak nggak tahu harus ngapain, acting tuh apa sih segala macam, bukan yang berarti sekarang udah tahu ya. Meaningnya kan selalu berubah gitu maksudnya menurut aku. Cuman kayak at least dari situ aku udah punya pegangan yang cukup. Oh, cara gue begini, gue masih bisa berubah, tapi gue ngerasa ini yang harus gue pegang nih core-nya nih. Oke. Gitu. Oke. Kenapa sih? Terus kolaborator. Tadi pertanyaan lo berikutnya. Kolaborator kan? Kolaborator Senior. ini nggak ada favorit-favoritan ya, atau sama dia lebih enak, sama dia lebih nggak enak. Tapi aku ngomonginnya memori yang paling menyenangkan, bukan menyenangkan juga sih. Terserah mau diceritain apa enggak gitu, maksudnya kolaborator yang cukup membekas di diri kalian. Entah itu teman-teman grip, entah itu editor, entah itu teman-teman di promo, entah itu sesama aktor, entah apapun. Ya itu siapa, Cik? Jangan gue dong, kan gue MC-nya. Lah kan itu pertanyaan Dia gua. moderator pemantik diskusi dia. Pemantik diskusi. Ayo dong, duluan. Ayo, mau gak dijawab? Kalau boleh sebut satu nama mungkin lebih dari satu gitu, tapi maksudnya yang keinget di kepala aja, nggak usah. Ini bukan menspesialkan gitu loh, tapi yang muncul di kepala aja. Ya kalau gue adalah dua orang, produser gue si Adi Eka Tama dan penulis skenario gue Henrikus Pria. Dua itu, maksudnya kita selera filmnya sama, hobinya cenderung sama gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol tuh kurang lebih seleranya sama lah, satu taste gitu kan. Jadi kalau kita develop skenario atau bikin film, kurang lebih kita udah tahu pengennya yang film-film kayak gini gitu, nggak bertolak belakang gitu kan. Seru abis. Ya, jadi rasanya kolaborator tuh nggak cuman di kerjaan, tapi di kehidupan sehari-hari ya kita mesti main juga gitu, mesti bareng gitu. Ya, benar. Dua itu gue. Oke. Janina? Gue banyak lagi. Iya, salah aja. Ya baik lagi ya, maksudnya kan kayak Ciko tadi bilang nggak ada yang dispesialin atau gimana mungkin, tapi lebih membekas dan lebih keinget aja kali ya. Banyak lagi. Karena maksud gue semuanya sebenarnya pasti ada yang hal-hal yang kalian inget dari lawan main. Iya. Makanya yang sekarang muncul aja di kepala. Gak masalah kayak kawan gak sih? Udah yuk. Itu ini sampai di komen ada Ciko mancing-mancing ya. Emang Ciko ini pemancing diskusi. Pemancing diskusi. Gue pribadi kan ngerasain apa sih namanya, ngerasain pre-pro yang lumayan lama itu baru pertama kali di sini kan, di Penyalin Cahaya kan. Jadi gue ngerasa akhirnya oh ternyata proses yang segininya tuh malah bikin gue lebih klop sama semuanya gitu lah. Jadi gue ngerasa kayak kalau disebutin nama-nama kalian semua gitu loh. Iya. Bisa banget jawabannya. Tapi emang kalau bisa dibilang proses reading kita itu kan 3 bulanan ada. Iya, kayak iya kan. Kayak lu lihat Cik, gue kayak udah gitu kayak pertama, maksudnya aku paling banyak yang bener-bener kayak tektokan terus sama Ciko. Terus di luar Ciko Kadea ngajarin gue banyak banget. Maksudnya gue banyak banget belajar dari Kadea. Jadi semuanya tuh punya spot tersendiri di hidup gue gitu. Gemoy. Carangeo. Aduh. Ciko Kurniawan, kolaborator siapa? Gantian lo. Iya. Yang muncul
Nggak harus di muncul film, di teater juga boleh. ya. Funny itu mah mantan saya. Oh Jangan dong, gitu. enggak Nggak apa-apa dong kan. nggak boleh nggak gitu nggak gitu. Ada namanya Yudo Aditya. Oh, Dia director. salah satu director di film pendekku. Sampai detik ini kita masih berhubungan. Hubunganku mirip mas, kayak sama aku ke dia dan aku ke kamu gitu maksudnya. Nah, tapi Yudo tuh dari pertama kali start tuh dia tuh bukan tipe yang teman-teman kalau ngeliat nih di sini nih Mas Aga tuh nggak pernah emosian. Kayak even Mas Aga emosi, gue mungkin bisa salah kalau dia tuh biasa aja sebenarnya. Kayak nggak emosi. Iya. Nah kebetulan Yudo ini benar-benar orang yang cukup outspoken kalau aku gitu. Dia bilang aku, Ciko lu nggak bisa acting, nggak bisa apa gitu segala macam, tapi dia ngasih solusi, Cik coba nih belajar yang namanya metode acting ini gitu. Terus akhirnya dia hire aku gitu. Padahal tadinya bukan nge-hire aku, tapi dia gambling. Aku yang nggak bisa apa-apa pada saat casting, tapi dipercaya sama dia. Terus kayak tiap misalnya ada project gede yang terjadi di Indonesia, Cik, aku dengar ada casting ya, ayo buruan datang. Dia tuh kayak selalu support aku gitu dari jauh. Oke. Kayak terus kemarin 2 tahun lalu, pas tahun lalu Indonesia cuman mau ketemu kita doang gitu maksudnya. Jadi kayak apa ya? Tiap director aku tahu punya caranya masing-masing untuk mendirect aktornya gitu. Tapi kalau buat Yudo apa ya? Nggak tahu, aku ngerasa pada saat itu nggak ada siapa-siapa, aku lagi goyang banget, terus dia muncul nih, Cik, lu bakal jadi seseorang kok gitu. Nggak usah peduliin apa kata orang, nggak usah peduliin banyak macam-macam. Lu fokus aja di craft lu. Maksudnya ada orang pada saat itu kayak ada benar gitu loh mas, silo banget nih ada orang ngomong ngebantuin gua gitu. Iya. Aku gitu maksudnya pada saat itu. Tapi sekarang dia di Jakarta, di Indonesia atau lagi di luar? Dia sekarang jadi dosen di Columbia University. Dosen Di film. Amerika berarti ya? Dia di Amerika. Aku nggak tahu kalau jadi mana kebetulan. Sampai kemarin pas Ciko, kalau misalnya nanti penyalin cahaya kemana-mana, bahasa Inggrisnya yang bener ya. Ayo belajar, jangan goblok. Sebetulnya. Oh, maksudnya ininya ngomongnya. Iya, dibangatin. Kayak selalu ada aja ini orang gitu. Baik banget. Gitu cerita saya. Yuk, udah yuk, MC lagi. Balik lagi ke narasumber. Mas, Silakan. kenapa sih Shenina? Ini kayak jadi talk show. Tapi Seru sumpah, ini Kita ngomongin yang trivial. Kenapa? Tapi sumpah pertanyaan yang kenapa Shenina itu udah 4 kali kayaknya lewat dari tadi. Oh gitu. Maksudnya pertanyaan di komen atau pertanyaan di Ciko? Kayak Di komen. Oke. Atau kalau misalnya maksudnya kalau bukan langsung aku kandidatnya siapa aja gitu-gitu sampai sedetail itu mereka nanyanya, buset. Wah mas, kalau itu Nah, dia kayaknya gua jawab, gua ceritain. Kalau itu sih saya Gua ceritain. Ya, monggo mas. Ketika menulis skenario, gue membuat tokoh Sur ini. Sur gitu. Tapi mukanya nggak kebayang. Muka Sur ini seperti apa itu nggak ada bayangan sama sekali. Siapa gitu nggak ada. Sampai suatu saat Hannah Al-Rashid itu mengenalkan gue ke Shenina. Dan di situ cuman intinya buat pure ngobrol aja. Waktu itu Hannah Al-Rashid ngajak kita ketemu di salah satu kafe di Kemang. Terus di situ pertama kali ketemu Shenina. Nggak ngobrolin film, nggak ngobrolin apa, kita ngobrolin hidup aja gitu. Shenina cerita tentang kisah dia dari SMA gitu ya, perjalanan dia gitu. Termasuk kisah tadi Shenina bikin film yang untuk mengkritik ketidakadilan yang terjadi gitu kan. Ya si Shenina cerita itu ke aku. Terus di situ aku melihat gitu bahwa dia sebagai seorang karakter, sebagai manusia, itu punya kemauan keras untuk melawan sesuatu yang dia rasa nggak benar, gitu, nggak adil. Gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang
bersikap jahat ke orang lain gitu, dia berani melawan gitu. Atau ada hak-hak dari Shenina atau dari teman-temannya yang dirampas gitu, Shenina berani bersuara gitu, berani melawan. Ya. Nah, disitulah aku merasa bahwa semua sifat alami yang dimiliki Shenina itu hampir sama dengan yang dimiliki Sisur gitu. Jadi aku berpikir kalau kalau karakter ini itu di skenario itu adalah orang yang berani melawan gitu ya, berani memperjuangkan keadilan. Nah ini orang ini di dunia nyatanya sudah seperti itu, si Shenina itu sudah seperti itu. Jadi gue merasa gue menemukan orang yang tepat gitu. Gue merasa kayak seseorang ini tidak hanya menyampaikan pesan atau message itu dari film, tapi ya di kehidupan sehari-harinya dia menyampaikan pesan gitu. Nggak cuman kemudian kenapa Dia nggak kuat, Mas. Dia nggak kuat. Oh, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Terus lanjut. Enggak, tapi kan bener kan, makanya tadi tanya ini kenapa Shenina kan. Jadi gue waktu itu nggak pingin gitu seseorang yang cuman misalnya hanya beradegan, tetapi di kehidupan nyatanya tidak tidak membantu kemanusiaan gitu, tidak membantu humanity. Nah Shenina di kehidupan nyata sangat menerapkan itu. Jadi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang kenapa why Shenina again? Kalau pertanyaan kedua tadi, apakah ada kandidat lain? Jawabannya nggak ada. Gitu. Nggak ada. Beneran. Kamu mau cek database itu, database casting, nggak ada. Cuman doi. Cuman Shenina, oke. Terus habis itu pertanyaan kedua, itu kan kalau dari sifat ya. Yang kedua, pendalaman terhadap atau waktu yang Shenina kasih terhadap seni peran, terhadap acting, terhadap film itu besar. Gitu. Jadi aku nggak bisa berproses jika seseorang itu tidak memberikan sepenuhnya waktunya untuk berlatih gitu, untuk reading, untuk mendalami skenario gitu. Nah Shenina mau memberikan waktu itu. Bisa dibilang aku sama Shenina dulu dalam seminggu tuh 3 kali reading tuh ada gitu sama dia. Mulai dari baca PowerPoint, diskusiin skrip, cerita pengalaman pribadi, terus habis itu besoknya reading sama Ciko. Habis selesai reading sama Ciko aja, Ciko masih ngajak reading di kafe gitu kan. Maksudnya dalam sehari itu waktunya udah kayak orang bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk latihan gitu kan. Hanya untuk bekerja gitu. Bahkan sebulan sebelum syuting, Shenina aja masih sempat ke Bali sama Dea Panendra buat latihan vokal, buat latihan energi, artikulasi, tenaga gitu kan. Maksudnya waktu itu yang harusnya akhir tahun niatnya untuk relax, maksudnya biasanya kan relaksasi sebelum syuting kan, kayak udahlah relax nggak usah latihan sebelum syuting, tapi dia ke Bali untuk berlatih di pantai gitu. Di pantai itu latihan diajarin teriakan gitu atau latihan fisik, nafas gitu ya oleh Dea tuh diajarin hampir seminggu lah. Nah, keren. Gitu. Nah, itulah yang merasa aku kayak ya aku sepertinya dari awal sedang bekerja dengan orang yang tepat gitu. Karena waktu yang dia berikan dan energi yang dia berikan itu sama dengan passionku terhadap film maupun para pemain lain berlima kita satu. Yeah. Ya. Gitu. Shenina. Gitu Cenene. Gue kayaknya baru pertama kali ini dari Karagas langsung deh. Jadi gue kayak gue shock. Nggak kuat. Iya soalnya kemarin kita nggak pernah ngobrolin ini karena sibuk kan, maksudnya kita kelar syuting ngedit, habis kelar ngedit kita langsung voice over kan di studio pause. Habis voice over kelar kita kayak ada press conference dan lain-lain, persiapan kebusan, maksudnya malah ngobrolin hal-hal kayak gini jadi nggak sempet. Iya. Nice. Gimana Shenina perasaannya? Pertama saya mau pingsan dulu ya guys. Oke.
Iya, iya, tapi itu aku setuju sih Mas, maksudnya dari dulu aku kenal Shenina juga, ini bukannya mau nge-fit ego Shenina ya. Ini kita ngomongin Shenina Ya. sedikit gitu. Gue sebagai dulu tuh aktif bareng gitu, maksudnya dia tuh cukup cukup orang yang cukup nelen gitu, maksudnya oh gue lagi di posisi ini gitu, tapi at the same time juga gue ngerasa dia cukup benar kata Mas Aga gitu, maksudnya kayak cara Shenina cukup berbeda buat buat menyuarakan apa yang dia pengen suarakan gitu. Dan menariknya adalah pada saat ketemu lagi di sini, apa ya, ada apa sih, perasaan humble yang nggak berubah gitu dari dia, maksudnya mau apapun yang terjadi Iya, iya. rasanya